Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Shalom. Sungguh kita mengucap syukur ke atas Tuhan, atas segala rahmat, anugerah, dan kemurahan-Nya. Dan terlebih di pagi hari ini kita diizinkan untuk masuk ke dalam minggu Advent yang ketiga. Dan syukur kita akan semakin diperlengkapi karena hari ini kita akan memperingati hari ulang tahun GKMI Pati yang ke-86. Mari Bapak Ibu, kita akan persiapkan hati, pikiran, dan segala roh jiwa kita untuk kita bersama masuk di dalam ibadah ini. Kita akan awali ibadah ini dengan kita bersama, dengan bangkit berdiri, kita akan pujikan lagu Yang Ku Sembah.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, marilah ibadah Advent yang ketiga ini dan juga sekaligus ibadah syukur memperingati hari ulang tahun GKMI Pati ke-86. Kita awali dengan satu pengakuan bahwa pertolongan bagi kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit bumi beserta dengan segala isinya. Maka anugerah, damai, sejahtera, cinta kasih dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus turun ke atas saudara-saudari, ke dalam hati dan hidup saudara-saudari. Amin. Pasal 4 ayat 5 dan 8. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Pembacaan lilin Advent, penyalaan lilin Advent ketiga oleh Bapak Ibu Lukas. Kami persilakan. Pembacaan Advent hari ini terambil dari Lukas 1 ayat 50 sampai 54. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong orang Israel, hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya. Pujian, kasih Allah sungguh telah terbukti akan menghantar hati dan pikiran kita untuk kita dapat masuk ke dalam doa syafaat, menyampaikan segala pergumulan maupun ucapan syukur kita. Kasih Allah terbukti.
sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku, yang ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita satu hati, tundukkan kepala dan tengadakan jiwa kita kepada Tuhan untuk menaikkan doa-doa. Kita berdoa. Kembali ya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu. Karena kami sungguh merasakan campur tangan Tuhan, kasih dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Hari demi hari Tuhan sudah menolong kami, Tuhan menyertai dan memimpin kami. Kalau kami ada sebagaimana ada saat ini semua adalah karena kasih Tuhan yang patut kami rayakan melalui ibadah ini. Oleh karenanya Tuhan, kami mohon biarlah Roh Kudus Engkau taruh di dalam hati kami, agar pagi ini kami sungguh memiliki semangat untuk menyembah Tuhan dan terlebih lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun Tuhan, sebelum lebih jauh kami masuk di dalam ibadah ini, maka pada kesempatan ini kami bersatu hati Tuhan untuk menaikkan doa-doa kami kepada Tuhan. Secara khusus kami membawa dalam doa kami untuk seluruh jemaat-Mu, jemaat GKMI Pati, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai, melindungi dan memberkati mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, usaha, pekerjaan, dan terlebih lagi pelayanan mereka kepada Tuhan. Biarlah yang terbaik Tuhan akan anugerahkan dalam hidup seluruh jemaat-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat kami yang pada saat ini sedang dalam keadaan sakit, dan mereka yang masih dalam masa-masa pemulihan. Kami berdoa untuk mereka semua, biarlah Tuhan melawat mereka. Tangan Tuhan yang penuh dengan kasih dan kuasa akan menjamah tubuh mereka yang sakit, yang lemah, sehingga yang sakit, yang lemah ini disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
dan mereka dipulihkan kesehatannya secara sempurna. Dan untuk kami semua Tuhan, sampai saat ini kalau kami sehat, kami percaya ini juga adalah pemberian Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan tetap memberikan kepada kami tubuh yang sehat dan kuat, berkati dan urapi semua organ-organ tubuh kami agar semuanya dapat berfungsi dengan baik dan senantiasa dalam lindungan Tuhan, sehingga kami selalu sehat, kami dihindarkan dari sakit penyakit dan dihindarkan dari virus COVID-19. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan untuk gereja kami. Kami bersyukur karena pada hari ini Tuhan, kami boleh mensyukuri hari ulang tahun gereja kami yang ke-86. Tepatnya pada tanggal 8 Desember yang lalu Tuhan. 86 tahun Tuhan, bukan waktu yang singkat, tetapi ini sebuah perjalanan yang panjang Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk melalui masa-masa dan berbagai peristiwa, baik suka maupun duka, yang semakin mempersatukan kami, yang semakin meneguhkan dan mengokohkan akan panggilan kami sebagai gereja. Kami bersyukur Tuhan untuk pertumbuhan yang Tuhan karuniakan kepada GKMI Pati. Kami tetap mau mempercayakan gereja kami, perjalanan ke depan, karya, pelayanannya, kiranya Tuhan senantiasa berjalan di depan kami, memimpin kami, dan tolong agar kami patuh kepada kehendak Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan Tuhan, bukan kemauan kami, tetapi sungguh-sungguh Tuhan merupakan kehendak Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, dan keberadaan gereja kami ini boleh semakin menjadi berkat bagi siapapun juga Tuhan, terutama bagi orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa dan menyerahkan untuk setiap komponen yang ada. Biarlah Tuhan memberikan kesatuan hati kepada kami untuk kami bersama-sama menggumuli pelayanan kami dan mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagimu Tuhan yang empunya gerejamu. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa dan menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati para pemimpin bangsa dan negara kami, memberkati setiap mereka yang mengambil kebijaksanaan dalam setiap upaya untuk menyejahterakan masyarakat, bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau taruh di dalam hati mereka rasa takut akan Tuhan, serta hati yang sungguh-sungguh mau melayani. Sehingga Tuhan, dengan pertolongan-Mu, bangsa dan negara kami ini boleh dapat keluar dari berbagai krisis yang tengah melanda, terutama juga dari situasi pandemi. Biarlah segala upaya yang dilakukan Tuhan berkenan dan memberkati. Dan secara khusus juga kami mendoakan untuk Kabupaten Pati. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati Bapak Bupati kami, Wakil Bupati, serta semua jajarannya dan semua pejabat pemerintahan di Kabupaten Pati, agar mereka juga dapat saling bekerja sama dengan baik, menyejahterakan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Pati. Terima kasih Bapak, ini seru doa, permohonan dan ucapan syukur kami Tuhan. Kiranya Engkau mendengarkan, dan biarlah yang terbaik yang Tuhan akan karuniakan kepada kami sekalian. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesus, masuklah ke hatiku, pegang tanganku ini. Yesus, kuatkan hatiku dan beri aku sukacita. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kebenaran akan sabda firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, dan biarlah hati kita semakin dibentuk oleh firman Tuhan, dan hidup kita pun berpegang kepada firman-Nya. Pujian Mari Masuk akan menghantar kita untuk mendengarkan khotbah pagi hari ini. Yesus masuklah ke hatiku, pegang
Kita akan masuk di dalam pemberitaan sabda firman Tuhan. Namun Bapak Ibu, saya mengajak kita sekali lagi untuk tundukkan kepala. Kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Mari Tuhan, datanglah ke dalam hati kami. Masuklah ke dalam hati kami. Melalui sabda firman Tuhan. Yang sebentar ini sama-sama akan kami baca dan sama-sama kami akan renungkan. Kami memohon biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh Tuhan menjadi berkat dalam hidup kami. Menguatkan dan meneguhkan iman kami. Boleh semakin membuka hati kami, pikiran kami untuk mengerti apa yang baik dari Tuhan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati baik hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun kami semua yang akan mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mempersiapkan Alkitab kita yang akan menjadi dasar pemberitaan sabda firman Tuhan ini adalah dari Injil Lukas pasal 3 ayat 7 sampai 14. Lukas pasal 3 ayat 7 sampai ayat 14. Mari silakan Bapak, Ibu, dan Saudara membuka Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Lukas 3 ayat 7. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu perkembangan dari segala macam pembatasan di masa pandemi ini adalah semakin meningkatnya sistem belanja online. Konsumen tinggal mencari barang-barang kebutuhannya di lapak-lapak online. Kemudian memilih, lalu membayar. Semuanya tinggal klik saja, Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi oleh, tidak perlu meninggalkan rumah. Kemudian barang pun akan dihantar, akan datang sampai ke pintu rumah kita. Praktis, mudah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan. Tetapi di balik segala kemudahan itu, Bapak, Ibu, ternyata di sana sini ditemukan juga hal-hal yang mengecewakan. Misalnya, barang yang kita beli ternyata tidak sesuai dengan foto, tidak sesuai dengan deskripsinya, atau kualitasnya mengecewakan. Bisa juga barang yang kita beli itu dalam keadaan rusak. Bahkan Bapak, Ibu, saya pernah melihat sendiri, ternyata ada juga penipuan. Yang sampai itu hanya kardus berisi kertas koran. Saya pernah
melihat. Nah, karena itu Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, membeli secara online itu harus benar-benar teliti. Jangan kita mudah tergiur dengan iklan, dengan promo, dengan diskon, atau dengan foto-foto yang dipajang. Karena banyak sekali yang tidak sesuai dengan promosinya. Nah, kalau itu terjadi Bapak Ibu, tentu kita para konsumen akan kecewa. Karena membeli barang yang tidak sesuai dengan apa yang diiklankan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, fenomena yang serupa itu juga sebenarnya terjadi di dalam kehidupan kita. Dalam kaitannya dengan sifat kita, sikap dan karakter seseorang. Bukankah kita sering kaget? Kita sering terkejut karena mendapati kenyataan ya, seseorang yang tidak sesuai dengan fotonya. Ya, dengan apa yang ditampilkan. Nah, fenomena seperti ini Bapak Ibu dikenal dengan istilah fake personality. Kepribadian yang palsu. Dan memang ini umumnya melanda atau banyak terjadi di kalangan selebgram. Yang memang mereka berusaha untuk meyakinkan netizen dengan foto-foto yang sedemikian sempurna. Ya, dengan kehidupan yang sempurna. Mereka bergaya ya, dengan outfit yang super mahal, serba mahal. Ya, berselfie, berfoto secara pribadi ya, dalam private jet. Ya, mereka pergi berlibur di tempat-tempat ya, yang ikonik di seluruh dunia. Tidur di hotel-hotel yang termahal di dunia. Semuanya untuk mengesankan para netizen Bapak Ibu. Dan ada juga yang memang mendapatkan keuntungan. Seperti di endorsement. Nah, tetapi Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, ilusi seperti itu akan segera ambruk. Dengan dibongkarnya segala macam penipuan-penipuan ala selebgram ini. Terbongkar Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan karena semuanya adalah fake. Palsu belaka. Dan tidak heran Bapak Ibu, mereka menerima hujatan yang luar biasa dari netizen. Tetapi selanjutnya Bapak Ibu dan sekalian Tuhan, kalau kita mau jujur ya, ya, yang namanya fake personality ini bukan hanya melanda para selebgram. Di sekitar kita pun banyak yang seperti itu. Bedanya kalau para selebgram melakukannya itu di dunia maya. Ya, tetapi yang satunya ada di dunia nyata. Banyak Bapak Ibu yang tertipu dengan penampilan luar seseorang. Tertipu dengan perkataannya, tertipu dengan statusnya, tertipu dengan jabatannya dan lain sebagainya. Apa yang muncul di permukaan ternyata hanyalah pencitraan belaka. Hanya untuk mendapatkan pujian. Supaya dihormati. Ya, hanya untuk mendapat keuntungan diri sendiri. Para pelaku fake personality ini Bapak Ibu. Ya, bisa berasal dari kalangan manapun juga. Bisa dari kalangan yang terhormat, para pejabat, para pendidik, para pelaku usaha profesional, ya. Siapapun juga, bahkan dari kalangan agamawan. Bisa terjadi kepada siapa saja Bapak Ibu dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, tua, muda, kaya, miskin, beragam etnis, beragam pendidikan, tingkat pendidikan. Ini bisa saja terjadi dan melanda siapa saja. Dan sekali lagi, bagi para korbannya Bapak Ibu, tentu ini sangat mengecewakan. Akan timbul perasaan kecewa, perasaan tertipu, perasaan dibodohi, dan lain sebagainya. Lalu pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah dalam komunitas orang percaya
fenomena pribadi yang palsu, kepribadian yang palsu ini tidak terjadi. Apakah di kalangan orang percaya ya, fenomena kepribadian palsu ini tidak terjadi? Tentu tidak, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan. Tidak sedikit maksudnya. Artinya banyak. Ini terjadi, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak terkecuali dalam kehidupan orang-orang percaya. Dan oleh karena itulah Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, hal ini sangat mendapat perhatian di dalam Alkitab. Bapak Ibu dan Saudara bisa lihat di dalam teks kita. Yohanes ketika dia melakukan tugasnya, baptisan pertobatan pada waktu itu terhadap orang-orang Yahudi. Dan ketika dia mengajar mereka, dengan sangat tegas dia memberikan peringatan, Bapak Ibu. Peringatannya apa? Supaya hasilkan buah-buah pertobatan. Itu peringatannya. Hasilkan perilaku sesuai dengan pertobatanmu. Yohanes mengingatkan. Jangan cuma dibaptis. Jangan cuma dibaptis. Jangan asal klaim bahwa aku keturunan Abraham. Lalu merasa dirinya pasti akan diselamatkan. Jangan mengklaim hal-hal seperti itu. Padahal Bapak Ibu, kelakuannya kata Yohanes seperti ular beludak. Ini yang dikritik Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus oleh Yohanes. Karena dia melihat ya, ada gejala kemunafikan. Fake personality. Dia melihat itu ada. Bahkan Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri, kalau tadi kita baca Yohanes ya. Tapi Tuhan Yesus sendiri sangat mengecam kemunafikan seperti ini. Yesus tidak suka dengan kepalsuan yang benar-benar nyata dalam kehidupan orang percaya. Saya akan membacakan Matius pasal 23 ayat 28 Bapak Ibu. Yesus berkata demikian. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kederjanaan. Ini kata-kata Tuhan Yesus Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan. Bahkan kalau kita membaca keseluruhan dari Matius pasal 23 Bapak Ibu, ayat 1 sampai ayat 36, isinya semuanya adalah kritik tajam Tuhan Yesus terhadap kepribadian palsu, terhadap kemunafikan. Nah, kita kembali kepada teks kita Bapak Ibu, Lukas pasal 3 ayat 7 sampai 14. Di sana dengan sangat jelas Yohanes menyerukan pertobatan harus disertai dengan perbuatan, ya, bukti perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Harus menjadi karakter yang buahnya itu dapat dirasakan Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Ayat 11 sampai ayat 14 tadi kita membaca. Sebenarnya ayat 11 sampai 14 itu mendorong kita semua Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk punya kasih. Supaya kita ini murah hati, mampu berempati terhadap orang-orang yang sedang susah. Kepada para pejabat, kepada mereka yang punya wewenang, diingatkan berhenti untuk korupsi, jangan memeras orang lain. Para pelaku usaha juga Bapak Ibu, ya, dikatakan jangan berorientasi hanya kepada profit, kepada cuan saja, ya. Cuan. Ya. Tetapi juga bagaimana kita mengupayakan kesejahteraan bersama. Apalagi jika ada renten Bapak Ibu. Ya, dikatakan ya, jangan sampai membungakan uang ya, sampai mencekik leher. Ini yang diingatkan Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.
Para hamba Tuhan juga diingatkan. Para aktivis, para kaum beriman, siapapun juga jangan terjebak kepada kemunafikan. Beda pengajaran, beda kehidupan sehari-harinya. Terjebak dalam kemewahan, sehingga lupa apa yang sesungguhnya menjadi visi dan misi dalam hidupnya. Pendek kata Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, siapapun juga ketika memutuskan untuk ikut Tuhan, mengaku percaya, dibaptis, bertobat, harus dapat menjadi pribadi yang sungguh-sungguh lebih baik. Itu maksudnya. Membuang segala kepalsuan dan belajar untuk membentuk karakter yang terbaik sesuai dengan pertobatannya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahun ini sebagai jemaat kita sudah memasuki usia 86 tahun. Kalau usia 86 tahun Bapak Ibu, sebenarnya itu usia bukan hanya dewasa Bapak Ibu. Tetapi sesungguhnya kita sudah bisa menjadi guru. Kita sudah berada dalam posisi yang seharusnya menghasilkan buah dan menjadi teladan. Nah, siapa yang bertanggung jawab untuk itu semua Bapak Ibu? Tentu yang bertanggung jawab adalah setiap komponen yang ada di dalam gereja kita. Siapa? Hamba Tuhan, majelis, aktivis, pengurus komisi, dan kita semua, seluruh jemaat. Kita yang punya tanggung jawab Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berlomba-lomba Bapak Ibu untuk dapat menghasilkan buah. Jangan hanya kita duduk diam saja. Duduk diam, duduk tenang, jalan di tempat. Ya, bertahun-tahun tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan dalam visi dan misi. Berjemaat itu Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan aktif. Turut melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan sebagai gereja, ini juga menjadi masukan bagi kita semua Bapak Ibu, untuk dapat lebih mempertajam apa yang menjadi visi dan misi kita. Supaya kita dapat meluaskan jangkauan pelayanan kita. Tidak hanya di dalam, tetapi keluar. Sehingga buah-buah yang kita hasilkan sebagai gereja ini sungguh-sungguh dapat dirasakan. Kita sudah menggumuli satu visi 10 tahun yang lalu Bapak Ibu. Selama 10 tahun visi kita adalah menjadi gereja yang memberkati. Pada waktu itu saya ingat sekali kita rindu untuk memberkati lingkungan kita. Di sekitar kita ini Bapak Ibu. Sehingga mereka itu sungguh-sungguh ketika melihat GKMI Pati, mereka dapat merasakan berkatnya. Mereka dapat merasakan buahnya. Tidak hanya ada di tempat ini, tetapi sungguh-sungguh dirasakan kehadirannya bagi mereka. Makanya di awal-awal kita banyak melakukan satu kegiatan, satu perbuatan yang upayanya adalah untuk memberkati mereka. Nah, ini tidak boleh padam Bapak Ibu. Visi boleh berganti. Visi boleh ditingkatkan. Tetapi apa yang menjadi natur kita, gereja yang memberkati banyak orang, ini harus dapat kita gumuli terus dan kita wujudkan di tengah-tengah kehidupan kita. Selamat Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, merayakan hari ulang tahun GKMI Pati yang ke-86, tetapi sekaligus ini menjadi tantangan ke depan untuk kita menjadi lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah boleh kami dengarkan, yang sudah boleh Tuhan sampaikan kepada kami. Biarlah Tuhan apa yang kami dengarkan pada pagi hari ini tidak sia-sia Tuhan, tapi boleh membangunkan iman kami. Boleh membangkitkan semangat kami untuk menjadi jemaat gereja yang sungguh-sungguh menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Menjadi gereja yang menghasilkan buah-buah kehidupan yang nyata. Boleh dirasakan oleh banyak orang.
Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan, ya dan amin, dan berlaku atas setiap kita. Biarlah hidup kita seturut dengan firman Tuhan, dan kita pun akan menghasilkan buah-buah pertobatan. Merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, mari kita angkat pujian impian hamba. GKMI Pati yang adalah milik kita bersama. Tuhan yang sudah menuntun dan memberkati kehidupan GKMI Pati, kehidupan bergereja. Sungguh kita mengucap syukur di sepanjang 86 tahun. Tuhan sudah begitu baik, sudah begitu mencintai kita GKMI Pati. Kita akan masuk ke dalam perayaan Hari ulang tahun GKMI Pati yang ke-86. Pada kesempatan ini, saya mengundang dan mempersilahkan Bapak Pendeta Michael untuk mempersiapkan diri dan Pak Budi sebagai Ketua Majelis, sekaligus nanti menyampaikan sepatah dua patah kata. Saya persilahkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perkenankanlah pada pagi hari ini
di hari yang istimewa ini, tepatnya pada tanggal 8 Desember 1945, 1935, gereja kita berdiri. Bapak Ibu, gereja adalah persekutuan orang-orang percaya. Jadi marilah kita sebagai orang-orang percaya, komunitas orang-orang percaya di GKMI Pati ini selalu menjunjung tinggi semboyan kita sebagai gereja yang bertumbuh dan berdampak bagi lingkungan maupun bagi kita bersama. Kiranya semboyan a living community ada di hati kita semua. Mari kita rayakan ulang tahun GKMI Pati ini dengan penuh sukacita. Saya akan mengawali dengan peniupan lilin. Bapak Ibu, kita akan melakukan pemotongan kue dan saya mempersilahkan untuk perwakilan senior dan perwakilan junior. Ya. Untuk itu saya mempersilahkan Ibu Pramono sebagai perwakilan dari senior, kemudian Nike perwakilan dari junior untuk menerima kue. Persilakan untuk bertepuk tangan Bapak Ibu. Ya, kita melanggar himne. Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Saya persilakan untuk duduk kembali, Ibu Pramono dan saudara-saudari Niko. Happy birthday to you. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita sekali lagi mau datang kepada Tuhan menaikkan syukur dan terima kasih kita untuk penyertaannya. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami saat ini datang kepada Tuhan menengadakan hati kami, memandang wajah Tuhan Yesus Kristus yang adalah pemimpin kami, kepala gereja kami. Kami hendak menghaturkan terima kasih kami kepada kepala gereja kami yang sudah menyertai, memimpin perjalanan 86 tahun GKMI Pati. Sehingga GKMI Pati boleh ada sebagaimana ada saat ini, sungguh diberkati dan terus berupaya untuk memberkati. Tuhan berikan kesatuan hati kepada kami untuk mewujudkan a living community di tengah-tengah gereja kami. Menjadi gereja yang sungguh-sungguh berdampak luas di tengah-tengah masyarakat Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Selalu berikan kesatuan hati kepada kami. Untuk kami gotong royong. Untuk kami saling melengkapi. Mewujudkan maksud dan kehendak Tuhan melalui keberadaan kami. Terima kasih Bapa. Ampuni kami kalau kami tidak maksimal atau kurang maksimal di dalam mempersembahkan hidup kami. Dan kami rindu agar hari-hari ke depan kami dapat lebih sungguh-sungguh lagi mempersembahkan hidup kami melayani Tuhan melalui GKMI Pati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita sambut sukacita dengan kita bersama pujikan kasih setianya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari bersama-sama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat kita mengikrarkan kembali iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita bersama-sama mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama tengadakan hati kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati, melindungi, dan menyertai Engkau. Allah kita yang pemurah dengan anugerah dan kasih karunia, memandang ke atas Engkau dan mencurahkan ke atas Engkau berkat-berkat rohani dan kasih, mulai dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dipersilakan duduk kembali dan mengambil waktu teduh. Tuhan memberkati.